Oke, jadi buat sahabat-sahabat, jadi di sini saya baru saja menyelesaikan satu buah power extreme dengan tipe yaitu MTI 201. Jadi seperti ini tipenya, dan di bagian bawah itu yaitu AD5000 yang sudah saya buatkan videonya kemarin. Jadi kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara sebuah power extreme ini yang sangat ribet sekali untuk cara pengerjaannya. Jadi di sini kebetulan sudah ada power extreme yang dengan kerusakan tidak mau nyala sama sekali. Jadi seperti ini untuk di bagian posisi dalamnya. Menggunakan trafo kurang lebih 40 ampere dan voltasenya itu kurang lebih 110 dari trafonya untuk menghandle sebuah power yang bertipe ekstrim seperti ini. Jadi kerusakan sebuah power ekstrim ini ialah di bagian power tidak bekerja sama sekali. Sementara di sini untuk di bagian lampu-lampu powernya menyala dengan pada semestinya. Tapi di bagian power atau di bagian protect tidak mau bekerja pada semestinya karena ada masalah di bagian mesinnya. Jadi di sini saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat bagaimana dan apa saja yang saya perbaiki untuk di bagian power ekstrim ini. Oke, jadi di sini saya ingin berbagi salah satunya untuk di bagian perbaikan. Jadi kebetulan untuk di bagian power extreme ini yang bermasalah terutama ada beberapa transistor final ini ada yang sudah short, itu salah satu penyebabnya. Ada beberapa transistor final ini yang sudah short alias sudah diganti. Jadi buat sahabat-sahabat sedikit informasi, kalau mengganti di bagian transistor final yaitu power extreme jangan menggunakan transistor Toshiba yang KW-KW-an. Jadi usahakan untuk di bagian transistornya menggunakan transistor yang original. Walaupun harganya mahal, tapi untuk kualitas bisa bertahan dengan lama. Tapi kalau sahabat mengganti dengan transistor yang KW-KW-an, bisa dipastikan untuk sebuah power extreme yang bertipe seperti ini, tanpa beban speaker aja kemungkinan udah kembali short lagi. Jadi sahabat-sahabat bisa memastikan untuk di bagian transistor usahakan transistor yang original, dan demikian juga untuk di bagian sebelah. Di bagian sebelah juga ada permasalahan di bagian transistor, tapi di antara dua transistor atau dua kit ini, sebelah kiri dan sebelah kanan, yang paling terberat penyakitnya ialah di sebelah ini. Sementara di bagian sebelah ini ya cukup lumayan berat, tapi sangat mudah sekali pengerjaan ketimbang di bagian yang satunya ini. Jadi apa saja yang saya ganti di sini yang sudah diperbaiki, salah satunya yaitu di bagian transistor final itu udah pasti, karena kalau tidak diganti maka tidak akan bisa bekerja pada semestinya. Demikian juga yang satunya. Jadi perbedaan antara penyakit dengan A dengan yang B, di bagian yang A saya ganti di bagian transistor final, setelah dicoba langsung oke, tidak ada masalah. Tapi di bagian yang B saya ganti di bagian transistor final, maka transistor final kembali bermasalah dan beberapa R juga hangus. Nah, kalau sahabat menemukan seperti itu, berarti penyakitnya bukan hanya di bagian transistor final, tapi ada juga penyakit-penyakit yang lain, seperti salah satunya di bagian komponen-komponen yaitu di bagian preamp. Jadi seperti ini penampakan dari samping. Jadi di sini buat sahabat-sahabat yang sudah diganti yaitu salah satu di bagian komponen ada elko dan beberapa jumlah R, itu salah satu yang diganti. Terus di bagian yang lain ada beberapa transistor-transistor yaitu seperti KSE 340 dan 350 juga sudah diganti. Itu untuk memastikan di bagian preampnya. Sementara untuk di bagian elko, di bagian R itu sangat banyak sekali diganti, dan yang terutama sahabat perhatikan di sini ada IC antara IC brick dengan untuk menjadi stereo. Itu kadang-kadang ada yang short. Jadi sahabat bisa pastikan di bagian belakangnya dulu. Kalau memang IC tersebut bermasalah, maka sahabat bisa mengganti dengan yang baru. Jadi pastikan dulu, yaitu periksa di bagian tegangannya, maksudnya di bagian tegangan semestrisnya itu bisa sahabat periksa dulu apakah sama rata antara tegangan min dan plus untuk yang masuk ke IC atau supply ke IC. Kalau memang ada timpang sebelah, pastikan dulu dan periksa di bagian tegangan semestrisnya. Kalau memang semuanya normal di bagian komponen semestrisnya, maka sahabat bisa mencopot di bagian IC yaitu IC bricknya. Biasanya dari situlah penyebab awal sebuah power ini bisa bermasalah. Nah, kenapa bisa disebabkan oleh brick? Biasanya sahabat itu menggunakan dalam posisi brick, tapi menggunakan yaitu dua input di bagian belakang dan mengangkat keduanya di bagian volume atau di bagian master depan. Maka untuk di bagian sinyal frekuensi dia bisa bentrok sehingga menyebabkan salah satu power itu overload, sehingga menyebabkanlah komponen-komponen yang tidak
sesuai dengan anggaran atau kemampuan sebuah perangkat bisa menjadi short. Jadi seperti inilah penampakan sebuah power ekstrim yang sudah selesai saya kerjakan. Jadi di sini power ekstrim ini sudah sangat lama sekali, karena di sini untuk penutup kipasnya aja sudah kropos. Nih, penutup kipas sudah kropos. Penutup kipas sudah kropos. Jadi dua-duanya ini sudah kropos semua, tapi untuk di bagian yang lain bekerja pada semestinya. Jadi seperti inilah kedua power yang sudah saya kerjakan, yaitu antara power AD5000 dan power ekstrim seperti ini. Jadi seperti inilah yang sudah saya kerjakan untuk kedua power, yaitu power sahabat-sahabat kita yang sudah mempercayai saya untuk mengerjakan sebuah power yang pabrikan seperti ini. Antara Absolute AD5000 dan Extreme MT12 MTI 201. Jadi seperti inilah untuk semua power yang sudah saya kerjakan. Oke, buat sahabat-sahabat, mohon maaf kalau memang ada salah-salah kata dalam pembahasan sebuah power ini, saya mohon maaf. Jadi hanya itu yang saya bisa pahami, dan lebih kurangnya sekali lagi saya mohon maaf, tidak maksud hati untuk menggurui sahabat-sahabat. Jadi kita next kembali ke ending video.